Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa Fakultas Kedokteran yang sedang belajar tentang keterampilan klinis, saya Rahmawati Wulansari, psikolog. Hari ini akan mencoba untuk membuat video tentang delivering bad news. Jadi kalian akan belajar tentang bagaimana sih menyampaikan berita buruk kepada pasien. Karena komunikasi untuk menyampaikan berita buruk ini tidak sama ya dengan komunikasi biasa, karena kalian harus memperhatikan beberapa aspek seperti situasi pada saat menyampaikan, kemudian kondisi psikologis dari pasien, kemudian pemilihan bahasa. Itu juga kalian harus perhatikan baik-baik supaya menyampaikan berita buruknya itu bisa lebih smooth seperti itu ya. Dan dalam tahap-tahap penyampaiannya kalian juga harus memperhatikan bahwa kita tidak bisa menyampaikannya dengan to the point. Yang pertama kalian harus sampaikan adalah setting, kemudian konfirmasi tentang perception, kemudian ada invitation, kemudian ada knowledge, pengetahuan yang kalian punya di-share kepada pasien, dan kemudian di situ ada juga tema tentang empati ya, mengetahui gitu apa yang mungkin dirasakan oleh pasien. Dan pada akhirnya kalian juga harus bisa sampai titik summary. Pasien sudah paham sekali apa yang ingin dia lakukan dan apa yang harus dia persiapkan menghadapi berita buruk yang dia baru saja terima. Demikian, selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Sarah, dokter yang hari ini bertugas di klinik ini. Ibu dengan Bu Rini ya? Iya, Dok. Rini, Dok. Oh ya, Bu Rini. Gimana kabarnya Ibu? Ya, baik sih, Dok. Cuma agak takut aja, Dok. Takut. Ada yang menemani nggak waktu datang tadi? Sendiri, Dok. Sendiri aja Iya. ya. Saya mau memberitahukannya sendiri aja, nggak dengan keluarga? Iya, nggak apa-apa, Dok. Jadi Bu Rini, saya ini sebetulnya perlu waktu kira-kira 20 menit lah ya untuk membicarakan hasil dari yang Ibu bawa ini, hasil pemeriksaan lab. Gimana, Ibu kira-kira buru-buru atau enggak? Enggak, jadi nggak apa-apa ya, kita ngobrol 20 menit ya. Oke. Tenang aja Bu, Ibu coba tarik nafas dulu. Ya, tenang ya Bu ya, gitu. Iya, Karena Ibu sudah datang ke klinik, sudah datang ke tempat yang tepat untuk mendiskusikan segala penyakit yang sedang Ibu rasakan. Tenang ya. Oh iya Bu Rini, jadi sebetulnya saya merasa sangat berterima kasih Ibu mau bersedia datang ke klinik ini ya untuk membicarakan penyakit Ibu. Saya juga paham ya Ibu pasti merasa cemas, tapi baik, saya akan mencoba untuk menjelaskannya hati-hati ya Bu. Iya, Dok. Saya khawatir banget, Dok. Takut ada sesuatu di saya nih, Dok. Iya, tenang aja. Nanti kita akan bicarakan, dan segala sesuatu yang terjadi nanti kita bisa sama-sama rumuskan langkah yang bisa kita lakukan. Tenang aja Ibu ya. Jadi Bu Rini, boleh nggak saya tahu tentang apa yang Bu Rini pikirkan mengenai penyakit yang Ibu rasakan? Iya, Dok. Ini saya kan udah punya feeling, Dok. Mesti ada sesuatu yang buruk nih pada diri saya ini, Dok. Saya kan udah sering baca-baca, Dok. Gitu. Jadi saya cemas banget, Dok. Takut ada yang buruk gitu, Dok. Apa yang sudah Ibu baca? Ya, tentang itu gejala yang saya alami, Dok. Jadi begini ya Bu Rini, dari hasil pemeriksaan tadi itu kan memang sudah saya raba ya, ada benjolan itu ya. Kemudian dari penampakannya ada beberapa area yang memang terdapat kulit yang mirip dengan kulit jeruk gitu. Nah, kemudian tadi kan Bu Rini juga sudah mengatakan ada beberapa gejala lain seperti sesekali sudah keluar cairan ya pada puting. Nah, dengan hasil pemeriksaan seperti itu, saya harus menyampaikan bahwa memang ada suspek ke CA memang ini gitu, Bu Rini. Kanker ya, Dok? Iya, ada kemungkinan itu. Tenang, sabar. Kok bisa ya, Dok? Iya. Saya tahu Bu Rini sedih gitu, kemudian merasa bahwa ya ini sesuatu yang berat ya. Saya paham kondisi ini berat, tapi kalau menurut saya Bu Rini baiknya kita fokus untuk perawatan dan pengobatan gitu ya. Karena kalau misalkan kita mencoba untuk
bertanya kenapa, bagaimana, seperti itu ya. Nanti khawatirnya akan menjadi beban tersendiri ya. Sekarang fokus, pikirkan yang positif. Ya sudah, ini memang sudah terjadi pada Bu Rini. Mungkin Allah untuk menghendaki ini memang cobaan untuk Bu Rini ya. Tapi kita akan sama-sama hadapi ya. Setelah ini perawatan yang benar, kemudian pengobatan yang disiplin. Kita akan bicarakan itu. Bu Rini tenang aja. Iya, saya takut dok. Iya saya paham. Takut apa yang kira-kira Bu Rini pikirkan? Ya kepikiran aja sama suami sama anak-anak dok. Oh iya paham. Pikir suami, pikir anak-anak ya. Sudah pernah mendengar tentang mamanya sebelumnya, kanker payudara sebelumnya? Udah sih dok. Ya saya takutnya itu rambut rontok ya dok. Botak ya. Itu salah satu efek samping kalau dilakukan kemoterapi. Bisa terjadi seperti itu. Nanti payudara saya diangkat juga ya dok? Ada kemungkinan seperti itu. Cuma nanti karena di sini kliniknya akan memberikan rujukan ya. Jadi Bu Rini nanti setelah pemeriksaan ini dan hasilnya sudah ada, nanti akan saya rujuk ke dokter spesialis onkologi. Nah nanti beliau mungkin yang akan lebih menjelaskan lebih detail dan kemudian nanti akan merumuskan sama-sama tentang apa yang harus dilakukan. Apakah nanti perlu diangkat atau misalkan enggak gitu ya. Tapi Bu Rini tenang saja karena pasien-pasien yang datang ke klinik ini dengan keluhan yang sama ya Bu Rini ya. Itu dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi tentang pengobatan dan perawatan, ada juga beberapa yang memang akhirnya sembuh gitu. Jadi Bu Rini harus optimis ya, nggak selalu yang namanya kanker itu menjadi momok dan kita jadi nggak bisa melakukan apapun untuk bisa memperbaikinya. Nggak seperti itu Bu, karena saya bisa memberikan data beberapa pasien ya, ada kok yang gitu. Awalnya kaget, pasti akan merasa sedih, pikirannya banyak. Nah sekarang Bu Rini lebih baik fokus untuk tenangkan dulu. Sudah datang ke tempat yang benar, nanti setelah itu tindakan apa yang akan kita lakukan. Oke, kita akan jalani sama-sama. Itu ya Bu Rini ya, optimis ya. Karena kalau misalkan hati Ibu juga tenang, kemudian secara psikologis Ibu ridho dengan mengalami penyakit ini ya kan. Penyakit itu yang memberikan siapa coba? Yang memberikan cobaan penyakit itu kan yang di atas. Jadi nanti Bu Rini bisa ya sambil dibanyakin doanya, sholatnya rajin kan Bu Rini? Iya dok. Nanti ditambahkan juga ya dengan sholat khusus untuk meminta supaya Allah juga memudahkan proses pengobatan. Tenang ya Bu ya? Iya dok. Takut dok. Ya, apa-apa. Jadi begini Bu Rini, untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk memberikan rincian pengobatannya ya Bu, dengan perawatannya gitu. Nanti Ibu coba perhatikan, tinggal disiplin untuk mengkonsumsinya saja gitu Bu. Apa yang harus saya lakukan ya dok? Iya Bu Rini, jangan sedih kalau Ibu Rini bertanya tentang apa yang harus dilakukan. Ya itu tadi sesuai dengan yang sudah kita sepakati ya, bahwa ketika sudah ada rincian obat nanti tinggal disiplin dikonsumsi. Kemudian nanti sangat memperhatikan gitu apa yang disampaikan oleh dokter onkologinya ya. Tinggal menuruti saja. Kalau misalkan beliau menyarankan untuk sebuah tindakan, Bu Rini pikirkan, kemudian putuskan dengan keluarga, nanti setelah itu tinggal ditentukan saja. Jadi jangan terlalu banyak dipikirkan, kalau misalkan diminta melakukan suatu tindakan langsung action saja. Itu Bu Rini. Iya. Saya akan usahakan kalau dari klinik semuanya mensupport, dan kami juga nanti akan mencoba untuk merangkul keluarga juga ya, supaya semuanya juga bisa mensupport kondisi Bu Rini yang seperti ini. Terima kasih dok atas dukungannya dok. Iya, sama-sama. Semangat ya Bu Rini ya. Ya, makasih dok. Ya, itu tadi percakapan antara pasien dengan dokter yang memberikan delivering bad news, jadi memberikan berita buruk kepada pasien. Tidak mudah ya memberikan berita buruk, jadi
kita juga seringkali merasa unpredictable dengan respon dari pasien. Kalau tadi pasien yang dicontohkan oleh Bu Rini, dia ternyata cukup kalem gitu memberikan responnya. Nah, nanti adik-adik mahasiswa juga bisa mempertimbangkan kalau misalkan pasiennya terlalu reaktif. Nah, ini Ibu ada beberapa hal yang menjadi catatan ya. Yang pertama, pemilihan bahasa. Jadi kalau misalkan tadi pasiennya bisanya hanya menggunakan bahasa tertentu, misalkan bahasa Jawa atau tidak bisa bahasa Indonesia atau mix gitu ya, itu juga harus mempertimbangkan hal tersebut ya. Jadi kalian mau tidak mau harus menyesuaikan dengan bahasa pasien. Kemudian tadi kalau misalkan yang dicontohkan Bu Rini reaksinya cukup kalem, tapi kalau misalkan reaksi pasien unpredictable seperti dia menjerit, mungkin dia menangis, mungkin histeris, itu sangat mungkin terjadi ya, karena CA-MAMA adalah salah satu terminal illness, jadi mungkin saja mereka bereaksi seperti itu. Nah, kita harus menyesuaikan, berilah pasien waktu untuk tenang terlebih dahulu, setelah itu baru kemudian masuk ke topik yang akan dibicarakan mengenai tindakan yang harus dilakukan dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian catatan yang berikutnya masalah empati ya, tadi dicontohkan bahwa pasiennya karena pasien terminal illness dan perempuan, dokternya juga perempuan, jadi kita tidak ada kendala untuk memberikan empati, misalkan kita pegang tangan atau kemudian kalau perlu memeluk itu juga nggak masalah ya, seorang dokter juga nggak boleh ragu-ragu untuk memberikan support secara psikologis. Tapi pertimbangan yang lain adalah kalau misalkan yang kita hadapi adalah pasien lawan jenis, misalkan tadi penyakit CA-MAMA dari seorang wanita, kemudian dokternya kebetulan pria, ya itu harus dipertimbangkan juga ya, tidak boleh sembarang untuk kemudian memberikan support seperti itu. Kemudian kalau hal lain yang harus kita perhatikan juga, dan beberapa mahasiswa seringkali juga merasa kesulitan ya, kalau misalkan ada pertanyaan dari pasien seperti apakah saya bisa sembuh untuk beberapa terminal illness. Nah, ini harus hati-hati. Jadi kita tidak boleh memberikan harapan palsu kepada pasien. Kalau ada penyakit apapun sebetulnya ya, seorang dokter tidak boleh memastikan bahwa ini pasti akan sembuh gitu, apalagi terminal illness. Jadi cukup menceritakan bahwa ada beberapa pasien yang datang kemudian bisa sembuh dalam waktu beberapa lama dengan pengobatan yang disiplin, tapi tidak boleh kita mengatakan ibu juga bisa sembuh dengan waktu yang sama, tidak boleh gitu. Jadi kita lebih fokus untuk menyampaikan support saja gitu. Jadi kalau misalkan ada pasien yang menanyakan, apakah saya bisa sembuh dok? Cukup disampaikan, kita akan menyelesaikan ini dengan baik. Ibu disiplin mengkonsumsi obat sesuai dengan yang sudah kita bicarakan. Nah, kita kalau fokus ke sana, ibu akan lebih senang menjalani hari-hari. Ini bisa juga pasien menanyakan lagi ya, tapi saya bisa sembuh nggak dok? Nah, itu nanti jawabannya lebih ke support saja. Tenang, ibu tenang saja. Kita sama-sama satu tim. Ibu mau sembuh, saya akan memberikan support seperti itu ya. Jadi ibu fokusnya untuk membuat hidup ibu lebih berkualitas. Oke? Biasanya kalau sudah 2 kali disampaikan seperti itu oleh dokter, biasanya pasien nggak akan bertanya lebih jauh lagi ya tentang apakah dia bisa sembuh atau enggak. Yang jelas dia termotivasi untuk disiplin mengikuti perawatan, terapi, dan kemudian pengobatan yang ditentukan oleh dokter. Saya kira catatannya dari ibu cukup itu. Nanti kalian harus perhatikan ya, pada saat prakteknya mungkin nggak semudah seperti teori, tapi dengan latihan yang sering, ibu rasa keterampilan menyampaikan berita buruk itu bisa dilakukan dengan baik. Demikian tadi skill lab tentang penyampaian berita buruk atau delivering bad news. Mudah-mudahan apa yang ibu buatkan dalam video ini bermanfaat untuk kalian semua. Harus semangat ya, keterampilan itu semakin sering dipraktekkan semakin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.